Ada 5 ya level kebebasan finansial, dan gue yakin kalian di sini banyak yang bahkan belum lewat level pertama. Di video kali ini ya, gue akan bahas gimana caranya, lu bahkan gue kasih tahu nanti step by stepnya, lu bisa naik dari level 1 sampai level 5, yaitu level yang terakhir dari financial freedom. Nanti kita akan definisikan setiap level dan cara naik levelnya itu bagaimana. Ini adalah topik yang sebenarnya gue pengen bahas dari dulu, dan ini adalah perjalanan gue pribadi juga, karena gue ibaratnya orang yang pernah ya mulai di posisi kalian. Gue pernah mulai berada di titik nol ya, gue pernah jualan sedotan di pinggir jalan sampai sekarang punya aset triliunan. Jadi gue tahu jelas gimana cara naik levelnya dan apa aja yang lo ekspektasikan di setiap level. Level yang pertama ini kita sebutnya survival ya. Survival ini kalian bertahan hidup. Lu cuma mikirin kapan kira-kira bisa dapat gaji ke depan ya. Jadi kalau kalian hidupnya masih begini, ini masih di era survival. Di sini lu belum bisa menikmati yang namanya hidup ya. Jadi pikiran lu tuh jarang tenang, jarang kosong. Pikiran lu selalu diisi sama apa? Cicilan ya. Biasanya cicilan rumah. Gimana ya caranya gue bayar kontrakan bulan depan? Gimana caranya gue bayar cicilan motor? Gimana caranya gue bayar cicilan mobil? Otak lu ini penuh ya dengan jeratan-jeratan finansial, dan lu biasanya nggak sabar untuk nunggu, oh kapan nih gaji gue kok belum cair ya tanggal segini. Dan banyak yang keliru, banyak yang kira survival ini soal masalah gaji. Gue tahu persis gitu, ada orang yang bahkan punya gaji 50 juta aja dia masih di survival. Kenapa? Karena dia ketika gajinya 50 juta, cicilan rumahnya itu 35 juta gitu, 10 juta cicilan mobil, sisa tinggal 5 juta. Ini sama nih, orang yang kayak ini survival sama seperti orang yang gajinya UMR dan survival dengan cara yang sama. Lu harus tahu ya, uang itu ada ilmunya. Dapat uang adalah sebuah game. Orang yang lebih kaya dari lu tuh tahu hal yang lu tidak tahu. Jadi kalau lu masih di era survival ini, lu harus banyak dengerin sama orang yang lebih kaya dari lu. Ibarat di level ini lu tuh nukerin waktu untuk dapetin kepastian ya. Lu cari obat bius yang namanya gaji. Jadi lu ngerasanya nyaman nih. Oke, dengan apa yang gue punya ya kan, kira-kira gue bisa bayar ini cukup, nggak ada sisanya. Di era survival ini biasanya lu susah untuk nabung. Ini sistem perbudakan modern di mana lu dikejar-kejar sama yang namanya riba ya. Jadi otak lu isinya cuma riba, cicilan ini, cicilan itu, bayar kartu ini, bayar itu. Dan yang fatal di level ini, lu kan nggak punya uang tabungan sama sekali ya. Jadi ini ibarat lu cuma bayar dari waktu ke waktu gitu. Lu benar-benar terperangkap ya di siklus waktu ke waktu. Ketika lu berada di level ini, yang paling fatal adalah hidup itu kadang ngelempar kita hal yang kita nggak sadar gitu. Gue sebutnya hidup kadang ngelemparin kita tai. Ketika hidup ngelemparin kita tai, contohnya adik lu sakit, orang tua lu, papa lu sakit, nyokap lu sakit gitu. Apa yang lu bisa lakukan di titik itu? Jawabannya nggak ada, karena lu masih di era survival. Satu kejadian hidup itu ngelemparin tai, karena hidup selalu ya. Ini lu bisa pegang omongan gue, hidup tuh kadang ngelemparin kita tai yang tak terduga. Ketika dilemparin satu tai ke lu bisa bener-bener masuk dalam jurang ya. Lu udah masih punya tumpukan cicilan, orang tua lu sakit, lu harus ngutang lagi untuk biayain mereka. Ini hutangnya jadi tambah besar, dan ini akan jadi beban yang luar biasa ke hidup lu. Cuman cukup satu kejadian sial di hidup lu, udah hidup lu selesai. Nah, keluar dari zona survival ini, senjatanya itu cuma 3 ya. Yang pertama, lu harus punya budget. Artinya apa? Lu harus catat dengan jelas. Ini memang tidak gue lakukan di level gue sekarang, tapi zaman gue masih survival, ketika gue awal-awal dapat duit, gue tuh bikin budget dan gue ikuti budget gue. Orang yang punya rencana itu lebih mungkin nyampe ke tujuannya dibanding orang yang nggak punya rencana sama sekali. Kalian hidup ini tuh butuh rencana ya, butuh rencana, butuh aksi. Jadi lu bikin budget, lu hitung ya, gaji saya sekian, pengeluaran saya harus sekian, saya mau coba sisihkan at least 10% dulu. Jadi ketika lu punya budget ini, lu ikutin budget lu bulan depan. Jangan budget lu itu misalnya untuk makan 2 juta, terus lu kepikiran, oh ini karena diajak teman ada 150 ribu. Jangan, ikutin budget. Kalau di level 1, survival. Step 2 ya, lu harus perang secara total sama semua hutang-hutang lu. Ini banyak yang keliru, ketika dia masih survival, dia mau coba untuk berinvestasi. Padahal dia masih punya tumpukan hutang nih ya. Jadi kalau lu punya hutang, contohnya ada hutang 5 juta nih sama orang A, ada hutang 15 juta nih kartu kredit, ada hutang 50 juta misalnya untuk yang lain lagi. Walaupun bunganya paling besar misalnya kartu kredit, lu bukan lunasin yang kartu kredit dulu. Lu lunasin adalah hutang yang paling kecil. Jadi 5 juta dulu, 15, lalu 50 ya. Ini berapapun angkanya, misalnya 3 ada 5, lu selesaikan dari yang paling kecil ya. Karena secara mentalitas manusia, ketika lu berhasil selesaikan satu hutang, lu kan pede untuk bisa selesaikan hutang yang lain.
Jadi step 1 lu harus punya budget, step 2 lu harus perangin hutang-hutang lu. Dan yang ketiga, lu bangun fondasi kecil ya. Ini ibaratnya kita sebutnya fondasi ya. Ketika lu punya fondasi ini, lu akan hidup lebih nyaman. Fondasi ini adalah uang tabungan lu ya. Ini tidak perlu diinvestasikan dulu, at least lu ada 10 juta tabungan. Angka yang lu nyaman terserah, mau lu misalnya gaji 50 juta, angkanya misalnya 100 juta terserah. Tapi lu harus punya fondasi. Jadi 3. Senjata cuma 3. Gak ada cara lain ya. Ini gak ada cara lain untuk keluar. Lu harus lakukan 3 ini. Ini gak masalah gaji lu berapa, gak masalah income lu berapa, ini masalah mindset. Karena banyak orang gajinya 50 juta, kayak gue bilang tadi, dia cicil rumah 30 juta. Dia cicil mobil 10 juta. Uangnya sisa 10 juta, itu udah stres dia misalnya. Setelah lu terapin 3 basic tadi, lu akan naik ya. Namanya financial stability gitu. Ini level mulai stabil gitu. Lu gak terlalu ngarep sama gaji kayak bulan ke bulan. Lu gak terlalu ngarep sama misalnya, harus dapat bonus untuk lu bisa bayar sesuatu. Ini zona yang orang bilang kelas menengah gitu. Atau biasanya disebut upper middle. Ini orang-orang yang kalian lihat mungkin punya mobil keluarga, kayak LCGC, ini datang ke mall, makan di mall. Ini levelnya financial stability. Ini orang-orang yang hidupnya udah ibaratnya stabil nih, kata orang banyak tuh stabil. Tapi ini sebenarnya zona tipuan ya. Banyak orang yang nggak sadar mereka masuk ke perangkap di zona ini. Mereka kira mereka udah made it gitu. Di hidup ini mereka udah sukses. Walaupun lu udah nggak bingung nih di zona ini untuk sekedar bayar internet, bayar listrik, tapi lu itu masih satu kejadian lagi ya, lu balik ke survival lagi. Jadi satu tai yang dilempar aja lu balik ke survival di era ini. Makanya gue bilang ini zona penipuan gitu. Stabilitas ini fana. Ketakutan lu di sini masih nggak hilang ya. Iya, lu bisa punya baju yang lebih bagus dibanding orang yang di survival. Lu bisa beli tas yang lebih bagus, lu bisa naik mobil sedangkan mereka naik motor. Tapi di zona ini satu kejadian ya, orang tua lu sakit yang cukup serius, lu udah balik ke survival lagi atau bahkan minus lagi. Karena kata-kata financial freedom itu banyak sekali dilempar sama orang tanpa mengetahui artinya itu apa. Financial freedom itu bukan tujuan akhir ya, atau kita sebutnya destinasi. Financial freedom itu adalah proses ya, progresi. Jadi pelan-pelan, step by step. Ini zona lu punya dana liquid ya, dana yang bisa dicairin besok itu sekitar 6-12 bulan ya dari pengeluaran lu. Lu belum kaya, tapi lu udah gak stres soal uang setiap hari. Apa yang lu harus lakukan ya kan, untuk dari stabilitas nih ke level selanjutnya, yaitu gue sebutnya independence. Independence gue akan kategorin ini ya, individual yang punya aset di atas 15 miliar rupiah. Ini baru independence nih. Jadi ini baru level 3. Buat yang mikir, itu besar sekali gitu. Angkanya datang dari mana? Simple, itu adalah high net worth individual ya. 1 juta dolar walaupun sekarang 16 sekian miliar gue tahu. Kan gue akan pakai biar gampang 15 miliar. Dengan 15 miliar ya, lu tarik 4% dari itu, lu bisa hidup 60 juta rupiah per bulan. Sampai selamanya, sampai kiamat. Itu gak akan pernah habis karena lu bisa taruh di aset yang berbunga 7% lalu lu tarik 4%. Ini menurut gue, ini financial independence. Ini adalah level yang lu biasanya melihat orang punya rumah yang lumayan oke ya. Biasanya mereka mulai nyaman ya kan, mobilnya udah mulai Alphard, mungkin BMW seri 3. Ini di level financial independence gitu. Gimana cara dari lu financial stability ke financial independence? Senjatanya apa aja? Lu harus punya mindset yang berubah ya. Di sini lu harus menjadi seorang investor. Artinya apa? Mindset lu bukan lagi menabung, tapi mindset lu adalah compounder. Bagaimana caranya saya bisa compound uang saya? Nah ini senjata yang gue pakai pribadi nih. Ketika gue dari stability ya, waktu itu umur belasan, mungkin 17-an, ke independence. Strategi yang gue pakai adalah ini, simple ya. Jadi gue ubah mindsetnya ke compounder. Semua uang yang gue dapatkan itu harus gue compound untuk mendapatkan 15% ke atas. Di sini harus agresif gitu. Ini momen dimana lu ngubah struktur aset jadi agresif. Artinya apa? Lu harus cari beberapa aset kelas yang lu paham betul ya, 3 mungkin ya, 1, 2, 3 cukup, yang kira-kira returnnya, CAGR-nya, compound annual growth rate-nya itu di atas 15%. Contohnya 1 Bitcoin, 2 misalnya Nasdaq, 3 misalnya emerging market index, atau misalnya Indonesia lu punya saham BCA. Jadi lu udah harus belajar tentang capital market ya, ketika lu mau naik dari stability ke financial independence. Lu dari sebelum punya 15M ke 15M itu harus pakai cara ini. Dan senjata kedua adalah savings rate. Ini yang banyak orang susah. Ketika income-nya 50 juta sama 100 juta, karena CAGR tadi itu susah diatur. Maksudnya apa?
Ini kalian pasti kalau udah lama di market kalian paham. Ketika lu beli Bitcoin, beli BCA tadi ya, lu punya cash juga, lu punya gold, lu punya yang lain. Lu dan gua, returnnya itu nggak akan terlalu jauh berbeda. Ya. Tapi yang lu bisa atur itu bukan returnnya, lu bisa atur adalah jumlah uang yang ditabung dan jangka waktunya. Karena rumusnya kan sederhana ya. Lu butuh berapa uang yang ditabung, lu butuh jangka waktunya, dan lu butuh persenan gainnya. Persenan gain ini susah diotak-atik. Ya. Yang bisa lu otak-atik adalah savings rate dan waktunya. Jadi ketika savings rate lu bisa naikin sampai 80%, jadi 50 sampai 80 nih, agresif, hyper agresif. Lu punya dapat